Istriku diikat dengan stoking hitam di atas tempat tidur besar yang lembut. Di pergelangan tangan. Terasa sensasi dingin berombak dan licin. Aku menundukkan kepala dan melihat kedua tanganku. Terikat kuat oleh sepasang stoking hitam pada kepala tempat tidur. Liu Ruyan duduk di tepi tempat tidur. Ujung jarinya menyapu pipiku. Menjilat sudut bibirnya sambil berkata kepadaku. Suamiku. Kita pulang. Sebelumnya tidak seperti ini. Dulu aku menjadi suami kontrak yang menuruti selama 5 tahun. Kemudian istri mengalami kecelakaan mobil dan menjadi orang vegetatif, aku merawat jiwanya siang malam. Tapi dia melayang di udara mencaci saya karena berakting. Sampai saudaraku masuk dan mengungkap semua rahasiaku. Dia terbangun secara ajaib. Lalu dia menjadi gila karena terobsesi dengan cinta. Aku mati dan berlari selama 2 tahun. Sampai hari ini. Aku membawa keponakan perempuanku untuk menangkap boneka. Ketika menoleh, aku melihatnya. Malam itu, aku diikat di tempat tidur dengan stoking hitam olehnya. Dia menjilat sudut bibirnya lalu bertanya kepadaku. Bukankah kamu sudah mati? Saudaramu menonton iklan 15 detik dan menghidupkanmu kembali. Suara berdengung rendah dari ruang perawatan intensif menghitung detik-detik yang mempercepat kematian. Aku melihat Liu Ruyan di tempat tidur sakit dengan tabung-tabung yang terpasang. Tanpa ekspresi. Dia adalah istriku. Secara nominal, kini dia menjadi orang vegetatif, aku menghitung dengan jari-jariku. Kontrak 5 tahun masih tersisa 3 bulan terakhir. 90 hari. 5 juta cukup. Aku dan kakakku akan hidup tanpa kekhawatiran makanan dan pakaian di sisa hidup kami. Juga cukup untuk dana pendidikan keponakan perempuan. Kemudian langit luas, aku dibebaskan setelah menjalani hukuman penuh. Dokter dengan laporan di tangan, wajahnya tertutup dan serius mendekatiku. Kerusakan otak Qin sangat parah. Probabilitas mereka untuk sadar sangat kecil. Dia menyarankan untuk meninggalkan perawatan yang terlalu mahal dan agresif. Dan beralih ke perawatan biasa. Singkatnya, itu hanya menunggu kematian. Aku tenang melihatnya beralih ke ruang VIP tunggal terbaik. Biayanya seharusnya tidak perlu dikhawatirkan. Dokter terkejut. Tatapannya berubah dari simpati menjadi statis. Mungkin dia pikir ini adalah cinta. Tetapi dia tidak tahu. Kami hanya menikah karena kontrak. Saya hanya melindungi keselamatan pribadi Liu Ruyan. Selama dia masih bernapas. Tugas saya belum gagal. Dan keluarganya tidak kekurangan uang. Ruang perawatan tingkat tinggi sangat tenang. Hanya ada suara segala hal. Saya memeras handuk hangat hingga kering. Memulai pekerjaan hari demi hari. Menyeka wajahnya. Leher. Setiap inci kulit lengan dengan gerakan standar, tekanan merata. Seperti merawat sebuah alat mahal yang berbahaya. Membalik, menepuk. Punggung. Menangani kotoran. Lalu memijat otot yang kaku. Semua teratur rapi. Tanpa emosi. Ini adalah sebuah pekerjaan. Saya memberitahu diri sendiri langkah terakhir. Mengembalikan tangannya ke selimut. Jari-jarinya masih panjang ramping. Hanya tanpa kehidupan. Seorang perawat muda masuk mengganti perban. Melihat semangat saya. Tidak dapat menahan diri untuk berseru. Tuan Qin. Anda sangat baik kepada istri Anda. Begitu sabar. Dia pasti akan menjadi lebih baik. Saya tidak bersuara. Hanya mengangguk. Hati tidak bergejolak. Semoga menjadi lebih baik. Lebih baik tidak bangun lagi. Lagi-lagi si gadis besar yang mengarahkan kemarahannya padaku. Hari-hariku menjadi lebih sulit. Berbaring begitu saja sudah cukup baik. Kita semua dapat tenang. Saya menatap wajahnya yang pucat. Wajah yang dulu melontarkan banyak kata-kata pedas kepada saya saat ini. Beristirahat dengan tenang sungguh sulit didapat. Saya bahkan merasa dalam 5 tahun terakhir. Sekarang adalah saat kami paling damai bersama. Saya tahu penampilan saya saat ini. Di mata orang lain pasti begitu penuh perasaan sehingga dapat dijadikan film. Seorang yang meninggalkan mau-mau. Sekarang lagi merawat istri yang seperti tanaman, berperan sebagai pria baik dalam drama.
Saya telah berakting selama 5 tahun, sudah terbiasa. Tapi saya tidak tahu penonton drama ini bertambah satu lagi, yaitu dirinya yang tak terlihat. Jiwanya sedang melayang di langit-langit. Dia memeluk lengan sambil tertawa sinis menonton pertunjukan saya. Tatapan matanya penuh dengan pena. Jangan berpura-pura berjalan 1000. Jika bukan ayahku memaksa aku. Kau bahkan tidak layak menyentuh jari kakiku. Yang kucintai adalah seorang penjahat seperti kamu yang memisahkan kami. Hanya anjing yang dipelihara ayahku. Jiwanya melayang di udara. Satu-satunya mungkin bukan hal yang indah. 5 tahun setelah pernikahan kami. Seperti pertunjukan bisu yang diputar berulang. Aku sangat patuh kepadanya. Mengikuti setiap kata dan saran. Dia berkata timur, aku tidak berani ke barat. Dia berkata, supnya terlalu asin. Aku segera menuangkannya, serangga pergi. Dia tengah malam ingin makan camilan malam di barat kota. Aku mengemudi menyeberangi seluruh kota untuk membelinya. Ternyata dia melirik ke pamannya dan mengerutkan alis. Bilang, tidak ada selera. Langsung dibuang ke tempat sampah. Karena itu bukan suatu transaksi. Di sisiku, dia adalah ratu yang berada di atas. Di matanya, aku adalah anjing yang mengibas ekor memohon demi uang. Semua yang kulakukan hanyalah untuk menyenangkannya. Untuk menyenangkannya, ayah yang membayar gajiku itu murah. Pertunjukan yang membuat mual. Dokter berkata, harus lebih banyak berbicara dengan pasien. Dengan suara yang familiar menstimulasi korteks otaknya berpotensi membangunkannya. Maka setiap hari aku memiliki satu pekerjaan tambahan. Hari ini cerah berubah menjadi berlebih. Suhu maksimum 28 derajat. Cocok untuk aktivitas luar ruangan. Tapi kau mungkin tidak bisa. Berita terbaru Asaham turun lagi. Untungnya aku tidak membelinya. Kantin di bawah hari ini mengganti menu baru. Daging braiset merah tampak enak. Aku duduk di samping tempat tidur. Dengan suara datar membacakan berita di ponsel. Isinya membosankan seperti sedang berjudi. Aku tidak tahu di langit-langit. Dia yang sangat gelisah menutupi telinganya yang semu. Tutup mulut. Suara menjijikanmu, bisakah berhenti? Apakah kamu pikir dengan begitu aku akan terharu? Hanya membuatku merasa lebih jijik. Setelah membaca berita, waktunya memberi cairan nutrisi. Aku membuka kemasan. Mengeluarkan selang infus, mengeluarkan udara, dengan terampil menusukkan jarum ke botol obat. Menggantungnya pada rangka infus. Mengatur aliran dengan baik. 60 tetes per menit. Tidak lebih dari 1 tetes. Tidak kurang 1 tetes. Seluruh rangkaian gerakan mengalir seperti awan dan air. Tepat seperti robot yang diprogram menyelesaikan pekerjaan. Astaga! Duduk di kursi, menutup mata untuk beristirahat. Dalam keadaan jiwa, dia melayang di depanku. Mengamati wajahku yang tenang. Matanya yang dalam menatap lebih tajam. Lanjut berakting. Apakah di hatimu berharap aku tidak pernah bangun selamanya? Dengan begitu kamu bisa terus memegang uang ayahku dan tinggal di rumahku. Menjalani hidup yang mewah. Benar-benar pandai menghitung. Semakin dia berpikir, semakin dia yakin tebakanannya benar. Kemarahan saya hampir mengeras menjadi batu. Sementara itu, hatiku penuh dengan rindu pada. Kenapa kamu masih belum datang menemuiku? Cepat datang bawa aku pergi. Aku tidak mau lagi melihat pria menjijikan ini. Dia menantikan pahlawannya. Untuk menyelamatkannya dari dekatku, si iblis. Pintu ruang perawatan dibuka dengan tendangan. Saudaraku, yang penuh semangat, masuk dengan cepat. Seperti bola api yang berjalan. Dengan bunyi, pang. 2 paket obat tradisional berwarna hitam jatuh di atas meja samping tempat tidur. Airku tiba-tiba diambil olehmu untuk menambah ki dan darah. Dia terengah-engah. Menunjuk wajahku. Sial, kalau kamu tidak, aku akan menghancurkanmu. Lihat wajahmu, putih seperti hantu. Tidak tahu. Kupikir saudaraku punya ginjal lemah.
Aku berputar perlahan memeriksa berbagai peralatan penanda. Juga sudut selimut yang dia gores, baik. Gerakan stabil. Marah. Juga bersama mereka dengan emosi yang berlebih. Tangan Wen yang bergetar sekali. Lalu datang, dia, satu genggaman tangan yang tak tertahan. Tangan berkata satu genggaman orang lain. Kamu masih mengurus dia Qin. Apakah kamu memiliki ketenangan? Kamu, dia, serigala putih yang tidak cukup banyak melakukan. Apakah dia melindungi perasaanmu? Hanya dia di papan, Liu Ruyan memeluk lengannya. Wajah tertutup tanpa alis, mengernyit erat. Apa yang pernah dia lakukan untukku? Alisnya yang hayalan mengernyit. Kunci? Itu saja, Niu menjadi kuda. Aku mencuci pakaian dan memasak, kan? Itu semua dibayar ayahku dengan uangnya. Ada apa yang baik untuk dikatakan? Wen yang melihat aku tidak berbicara. Semakin marah. Suaranya pun meninggi. 8. Kamu, dia, seperti lembu dan kuda melayani dia. Menjaga kehidupannya. Melindungi keamanannya. Memahami dia yang tak masuk akal emosinya. Mencoba apa? Mencoba memaki dia. Mencoba dia memberi kamu wajah terbalik. Itu temannya yang bernama Hansa. Tidak, tidak turun. Bantu kamu dengan 2 kalimat. Itu kemudian berkelahi dengan orang lain. Kemudian masih diblokir oleh orang bodoh yang mencari orang. Kamu lupa? Karena dia menasihati Liu Ruyan untuk bersikap lebih baik kepadamu. Seorang pria hina. Seorang yang buta bagimu. Kamu masih terjerat dengan mereka apa maksudnya? Akhirnya reaksi melepaskan tangannya. Jangan bilang lagi. Suaraku. Sangat lembut. Namun membawa kata-kata dingin yang tak dapat ditolerir kebijaksanaan. Ini semua tidak berguna. Waktu cepat mendekat. Wen yang terkejut. Wajahnya menatap seperti orang bodoh. Waktu apa yang cepat mendekat? Di bawah langit-langit yang kosong tanpa orang. Aku seakan merasakan seutas makna yang menembus tulang. Bahkan suhu di ruang rumah sakit terasa turun beberapa kali lipat. Jiwa Liu Ruyan terguncang berat. Dia tentu ingat perampokan itu. Itu adalah salah satu momen berwarna kuat dalam kisah cinta mereka. Dalam versi ingatannya, pahlawan yang menyelamatkannya dari bahaya. Nama yang kehilangan ingatan. Cemoohan Wen yang masih berlanjut. Kau menanggung 3 tusukan untuknya. 3 tusukan, ya. Hampir mati di gang sempit itu. Namun semua pujian beralih ke si pengecut yang melarikan diri. Dia terbangun. Mata terbukanya melihat cahaya bulan putihnya yang tak tergores sedikit pun. Sial, aktor terbaik tahun ini. Akan disia-siakan kalau tidak diberikan kepadanya. Kau bisa 1000. Kau memang murni. Berbagai kakak kecil ketika berdiskusi tak menemukan jawabannya. Yang kedua begitu menguji. Bahkan Batman pun akan memberi kamu pujian. Yan kembali kepada saudara. Berjuang keras kembali ke Arham untuk pemulihan. Aku tidak berkata apa-apa. Karena apa yang Wen yang katakan semuanya benar. Mengenai kejadian itu.
Aku terbaring di rumah sakit lebih dari sebulan. Aku kembali ke sekolah dengan nyawa yang hampir terpotong. Karena terjatuh dengan potongan besar. Ayahnya, Unchle Liu, bahkan menelepon khusus meminta bantu les untukku. Apa yang dia katakan saat itu? Sebagai pria dewasa, dia tidak akan belajar memaki. Bukannya anak kecil. Ah Ming terluka demi menyelamatkanku. Aku harus merawatnya. Tidak ada waktu untuk mengurusi orang lain. Omong-omong. Dia juga peduli pada cahaya bulan putihnya yang terluka parah. Aku ingat dia sangat sedih saat itu. Ingin melihat luka Yiming. Apa yang dikatakan Yiming tadi? Jangan lihat lagi. Ruyan. Lukanya menakutkan. Aku takut menakut-nakuti. Kau menganggap luka kecilmu tak ada apa-apanya. Sekarang memikirkannya. Benar-benar pertunjukan tingkat kaisar tersembunyi. Tidak ada satupun plester di tubuhnya. Apa yang dia gunakan untuk menakut-nakuti orang dengan kulit tebal seperti tembok itu? Keraguan besar mungkin sudah meledak dalam jiwa Liu Ruyan, mengubah kondisi jiwanya yang pucat. Jari-jarinya tanpa sadar menyentuh dada. Bekas luka terpanjang itu tidak terasa. Namun terlihat tidak rata. Dan suara wenyang seminggu yang lalu kembali menembus sebuah lubang. Penuh dengan amukan yang membenci menjadi keras seperti besi. Gadis bodoh ini mengalami kecelakaan mobil dan menguras ban darah, keadaan darurat. Kau lagi seperti orang bodoh. Berlarian dengan riang pergi menghisap pembuluh darahmu sendiri. Dia menunjuk wajahku. Dengan hati yang sakit dan marah karena tidak menjadi kuat seperti besi. Lihatlah dirimu sendiri. Sekarang dia sudah menghisap 400 cc. Kau seakan menolak hidup. Apa gunanya menyelamatkan orang vegetatif itu? Apakah dia sudah bangun kembali? Aku akhirnya mengerutkan alis. Wenyang. Jangan campur tangan lagi. Bagaimana kebisingan dan keributan di ruang rawat? Aku melakukan semua ini. Ada alasan bagiku. Alasan apa? Alasan apa yang membuatmu bahkan tidak menginginkan hidup? Dia hampir tertawa karena marah. Kau hanyalah seorang Zouko. Adalah seorang Fei Yangyang. Adalah Tomcat. Kau adalah versi khusus Fei Yangyang. Mei Yangyang sudah masuk ke Wolf Castle untuk hotpot. Kau masih di pintu merajut selimut untuknya. Kau berani menggerakkan perasaan yang mengharukan dirimu sendiri. Hasilnya, orang itu hanya memikirkan Jai Yangyang dan Jerry Mouse dalam hatinya. Kata-kata wenyang. Seperti pisau berkarat. Berputar di dadaku. Aku akhirnya tidak dapat menahan lagi. Lalu apa yang bisa kulakukan? Suaraku lembut namun dipenuhi kelelahan yang dingin. Hal yang paling aku sesali sekarang adalah dulu tidak mengakui bahwa 3 luka itu adalah cintaku. Tapi saat itu bagaimana aku mengakui? Aku berbaring di rumah sakit lebih dari sebulan baru pulih. Cahaya bulan putihnya yang sial. Sudah lama membawa aura pahlawan. Di depannya dia menyelesaikan seluruh naskah. Lebih dari tingkat kegemarannya pada nama lain pada waktu itu. Jika aku muncul dan mengungkapkan kebenaran. Kau kira dia akan percaya padaku? Saya tertawa dengan sindiran pada diri sendiri. Dia hanya menganggap saya tidak sopan dan memalukan. Iri hati karena dia ingin merebut semua pujian atas jasa penyelamatan dari pasukan pahlawan keluarganya. Pada saat itu hari-hari saya di sisinya akan lebih menyiksa daripada neraka. Jangan bicarakan saya. Ayahnya langsung menjelaskan kepadanya. Dia menganggapnya seperti angin yang lewat di telinga. Berpikir ayahnya mencoba menjodohkan kami. Sengaja menipunya sehingga bahkan kata-katanya tidak dipercaya. Saya yang menggunakan uang untuk urusan ini tidak ada artinya. Saat kata-kata saya selesai, udara seluruh ruang rawat tampak membeku. Jiwa di langit-langit yang seperti asap tidak lagi hancur, melainkan benar-benar pecah. Mengambil darah. Dia memberi saya transfusi darah. Tidak heran wajahnya pucat seperti hantu. Ternyata beberapa hari yang lalu dia sudah hampir meninggal. Dia teringat ayahnya memang pernah menyebutkan. Golongan darahnya langka. RH tipe negatif. Umumnya disebut darah panda. Ayahnya juga pernah berkata, Qin Tian, anak ini memiliki darah yang sama sepertimu.
Itulah salah satu alasan saya memilihnya. Bagaimana dia menjawab saat itu? Ayah, apakah kamu menjijikan? Kamu hanya mencari pengawal. Lalu harus mencocokkan golongan darah. Kamu memperlakukannya seperti apa? Seperti ban darah bergerak? Sekarang setelah dipikir kembali, dialah yang paling menjijikan. Dia tidak pernah peduli pada semua ingatan pecahan yang telah diabaikannya. Saat ini seperti kaca paling tajam menusuk setiap inci jiwanya. Saya selalu menyiapkan makanan hangat untuknya. Karena perutnya tidak sehat. Dia tidak suka makanan berlemak. Saya selalu menyalakan lampu kuning redup di ruang tamu ketika dia pulang larut. Karena dia takut gelap. Dia memarahi saya berulang kali, paru-paru listrik. Saat dia dalam masa kemenangan saya, diam-diam menyiapkan air gula merah dan pemanas tubuh. Karena setiap kali dia sakit wajahnya menjadi pucat. Dia berkata, ada bau obat tradisional yang tidak sedap. Langsung mengalir ke saluran pembuangan. Ini dulu ia menganggap remeh. Detail-detail yang ia abaikan dengan jijik. Tapi kini terasa berat seperti ribuan kilogram menekannya. Dia tidak bisa bernapas. Dia mulai menilai dirinya sendiri. Kebekuannya terhadapku. Apakah kerasnya benar-benar masuk akal? Dia memperlakukannya sebagai alat yang dibeli dengan uang. Panggil saja datang, goyang saja pergi. Namun jika alat ini terus melindungi dengan nyawanya, dia masih buta mata dan hati-mati mengorbankan kehormatan yang seharusnya miliknya. Menempatkannya dengan tangannya sendiri di kepala orang lain. Apakah dia bersalah? Bang! Menutup pintu dengan keras. Dan mengeluarkan suara keras yang menggelegar. Mengguncang sehingga seluruh dunia menjadi sunyi. Di ruang perawatan, hanya sisa alat yang beraturan, sementara jiwa meringkuk di udara. Seperti seseorang yang ditinggalkan dunia. Terlantar dalam keheningan, menangis tanpa suara. Untuk pertama kalinya saya merasakan sakit hati yang pecah. Di balik rasa sakit ini, ada seseorang yang selama ini terus menyentuhnya. Berapa banyak cinta yang dia berutang padanya. Siapa takdir akhirnya? Lewat pintu belakang, lalu dia menghantam dunia. Seluruh dunia menjadi tenang. Hanya tersisa alat yang monoton. B adalah saya membungkuk tanpa ekspresi. Mengambil 2 kantong obat tradisional yang hitam pekat. Bau ramuan yang sangat kuat. Sedikit membuat hidung terasa terbakar. Selalu begitu. Seperti busa yang mudah terbakar. Namun dia berkata, sebenarnya tidak salah. Saya memang tangan kecil. Tapi badut juga harus makan. Saya menata kantong obat rapi di meja samping tempat tidur. Nanti saya menyeduh 1 cangkir untuk diminum. Tidak boleh terjatuh dalam 3 bulan terakhir. Saya berjalan ke tepi tempat tidur. Melihat yang tenang di atas tempat tidur. Wajahnya tampak lebih kecil daripada sebelumnya. Pucat seperti selembar kertas. Saya menarik lengannya. Mulai melakukan gerakan sendi padanya. Pergelangan tangan siku. Bahu, gerakannya ringan dan standar. Saya berbicara pada diri sendiri. Seperti berbicara kepadanya. Dan juga seperti berbicara pada diri sendiri. Dokter menyuruh saya melakukan ini. Katanya dengan begitu dapat memperlambat atrofi otot. Jika kamu bangun, pemulihan bisa lebih cepat. Baik. Aku tersenyum dalam hati. Lebih baik tidak bangun saja. Aku tidak ingin lagi melihat wajahnya yang penuh penghinaan dan kebencian. Aku tidak ingin lagi mendengarnya berkata, Qin Qian, kamu benar-benar menjijikan. Begitulah berbaring. Baik untuk kita berdua. Aku memegang jari-jarinya yang halus. Satu persatu bergerak di langit-langit. Jiwa Liu Ruyan melayang tepat di atasku. Dia melihat wajahku yang pucat. Dia melihat lingkaran hitam pekat di bawah mataku serta gerak-gerakku yang agak lemah karena kehilangan darah berlebih. Ini pertama kalinya dia menatap begitu serius. Aku bukan lagi tipe menilai dari atas ke bawah seperti dulu. Juga bukan pandangan dingin yang melindungi. Melainkan dengan rasa peduli. Dengan rasa bersalah. Dengan emosi rumit yang tak terucapkan. Dia teringat selalu ada lampu temaram di ruang tamu.
Dan sosok yang bersandar di sofa dengan wajah samar. Dia melihat lubang jarum baru di punggung tanganku. Itu bekas pengambilan darah. Teringat kata Wen yang tentang 400 cc. Golongan darahnya adalah panda. Darah. Dan aku tanpa berkata apa-apa. Langsung melipat lengan. Jiwanya bergetar. Mengulurkan tangan yang ilusif. Dia ingin menyentuh wajahku. Ingin menghilangkan kelelahan di antara alisku. Ujung jarinya lembut menyentuh pipiku. Lalu melaluinya tanpa halangan. Tanpa suhu. Tanpa rasa. Tidak ada apa-apa. Seperti dirinya, yang seakan tidak pernah ada. Namun aku tiba-tiba merasakan dingin di dahiku. Seperti ada sesuatu yang dingin. Melintas di wajahku. Aku secara naluriah mengangkat tangan menyentuh dahiku. Merasakan tekanan yang tak terungkapkan. Seolah ada sepasang mata yang menatapku dengan tajam. Ada rasa dingin yang tak dapat dijelaskan. Tiba-tiba melintas di dahi saya. Sangat ringan dan sejuk. Seperti ada sehelai bulu beku. Mengusap perlahan aksi saya yang mati. Secara tidak sadar saya menyentuh dahi saya. Tidak ada apa-apa, hanya ventilasi AC. Meniup ke arah saya, ya. Saya mengangkat kepala dan melihat langit-langit. Ventilasi. Di ujung lain ruangan jendela juga terkunci. Tertutup rapat. Saya mengerutkan alis. Apa yang terjadi? Saya bergumam pelan, suhu menurun. Tidak benar. Perasaan ini terlalu aneh. Saya tidak tahan dan menyentuh dahi lagi. Rasa sejuk itu sudah menghilang. Sebuah gagasan konyol muncul. Memang ada sesuatu yang tidak bersih. Ada hantu perempuan yang tertarik pada saya. Saya menyindir diri sendiri, mengangkat bibir, dan berkata kepada udara. Kakak, pandanganmu tidak bagus, ya? Apa yang kamu sukai dari saya? Apakah kamu suka saya tampan? Atau kamu suka aku yang seperti tanaman berduri, suami yang baik dan patuh? Saya beritahu kamu. Saya sangat miskin sampai hanya bisa membakar kertas. Hanya yang seharga 5 sen per lembar. Jika kamu ingin mencari tiket makan jangka panjang, keluar, belok kiri ke ruang sebelah. Itu urusan penting di rumah kakek itu. Setelah selesai, saya sendiri merasa agak lucu. Mungkin akhir-akhir ini terlalu lelah. Saya mengalami halusinasi. Saya menggelengkan kepala. Berusaha mengusir interlude absurd ini dari pikiran. Tetapi rasa diawasi itu terasa semakin kuat. Bahkan disertai dengan kesedihan yang tak terkatakan. Saya tidak melihat di atas kepala saya yang tak terlihat, di udara setengah. Sebuah tetes air transparan jatuh dari ketiadaan. Menumbuk tanah. Tanpa suara. Tanpa jejak. Dia menatap dengan cara yang belum pernah saya lihat. Melihat kamu ingin mengatakan sesuatu padaku. Tapi saya tidak mendengar. Juga tidak melihat. Baru terasa ruangan ini agak dipenuhi energi negatif. Pintu kamar tiba-tiba berderit keras. Dicoba dibuka paksa dari luar. Sahabat baik sang protagonis, Lin Lei, masuk seperti angin kencang. Dia seperti peluru artileri yang dilempar tepat sasaran. Langsung melompat ke samping tempat tidur Liu Ruyan seperti asap. Ruyan kesayanganku. Kenapa kamu malah mengalami kecelakaan? Suara tangisannya menyayat. Seakan-akan langsung ikut bersamanya. Lalu kenapa kamu begitu sial? Kau membuatku tidak tahu harus berbuat apa. Aktingnya yang penuh emosi dan berlebihan. Cukup membuat anjing di bawah pun melolong 2 kali. Aku berdiri di samping. Tanpa ekspresi menatap pertunjukannya. Sindiran di mataku hampir meluap. Memang layak pujian, dasar aktingnya kuat. Aku mengambil selembar handuk baru. Terus mengusap jari Liu Ruyan. Seolah drama tahunan di depan mata ini tidak ada. Lin Lei melengking selama beberapa saat. Namun menyadari bahwa aku satu-satunya penonton tidak cocok. Suara tangisnya perlahan mengecil. Dia mengisak sambil menoleh. Dengan tatapan merah bengkak yang kutahu sebagai Youlian menatapku. Lalu suaranya berubah. Membawa beberapa nada perintah yang tinggi. Qin Xian.
Kau harus merawat Ruyan dengan baik. Orang ini memang keras di luar tapi lembut di dalam. Meskipun biasanya dia agak dingin padamu. Namun hatinya sebenarnya ada untukmu. Aku hampir tertawa terbahak-bahak. Ada aku, ada posisiku. Mungkin terikat di daftar hitamnya. Dengan santai aku meletakkan handuk. Sudut mulutku menampakkan senyum. Aku menatapnya. Seperti mengobrol santai. Bukankah kamu lebih ingin dia mati? Ekspresi duka di wajah Lin Lei seketika membeku. Seperti patung gipsum kualitas rendah. Jika dia mati tak ada yang merebut pacarmu. Kau dan kekasihmu bisa bersama secara terbuka. Bukankah begitu? Warna darah di wajahnya memudar seketika. Tatapan bersih. Kacau seperti kucing yang ekornya diinjak. Apa yang kau omong kosong? Suaranya tiba-tiba menjadi keras. Dengan sedikit kepanikan yang pecah. Hubunganku dengan Ruyan sangat baik. Kami adalah sahabat perempuan terbaik. Aku tidak punya pacar? Dia semakin kacau ketika berbicara. Tatapannya menghindar ke segala arah. Tidak berani menatap mataku. Saat itu, reaksinya adalah jawaban terbaik. Dan udara di ruang rawat menjadi lebih dingin. Wajah Lin Lei berubah-ubah antara pucat dan merah. Canggung sampai bisa mencungkil 3 ruangan dengan jari kaki. Saat itu, pintu ruang rawat terbuka lagi. Cahaya bulan putih yang selalu dia inginkan. Datang secara anonim. Berpenampilan seperti manusia. Mengenakan setelan yang dipotong rapi. Rambutnya disisir dengan sangat teliti. Aku melihat dia langsung melemparkan handuk yang dipegang ke dalam bak. Percikan air menyebar kemana-mana, sang utama datang. Aku bersama ejekan dalam udara. Bahkan aku sendiri merasa tajam, cinta sejati seperti asap kembali. Ruyan, kamu yang rawatlah. Aku yang mengganggu ini bisa pergi. Yiming mengerutkan alis. Tidak menatapku sekalipun. Langsung berjalan ke sisi Lin Lei. Dia berbicara seolah-olah wajar. Seakan aku menyatakan sebuah fakta. Dia adalah istrimu. Tentu saja kamu yang merawatnya. Apa hubungannya dengan aku? Dia akhirnya melirik Ryu yang di tempat tidur. Pandangan matanya penuh kebencian yang tak disembunyikan. Dia memintaku mengantarkan kotoran dan urin. Tidak mungkin, bagaimana dia layak? Udara turun ke titik beku. Sebuah rasa menusuk tulang. Makna yang merembes dari celah tulang. Aku bahkan merasa hantu perempuan yang kuimajinasikan di langit-langit. Saat ini mungkin sudah ingin membunuh. Aku berpikir, jika jiwa Liu Ruyan benar-benar ada di sini. Dia sekarang mungkin terjebak oleh kalimat ini di tempatnya. Dia telah mencintai selama bertahun-tahun. Pria yang selalu diingatnya setelah ia menjadi pasien vegetatif. Bahkan melihatnya sekali lagi terasa seperti pemakaman yang sia-sia. Sepertinya kata-kata belum cukup ekstrim. Dia tidak sabar menatap Liu Ruyan. Jam terang yang diberikan Liu Ruyan di pergelangan tangannya. Jika bukan saat SMP. Apakah aku menipu orang bodoh ini untuk berpacaran? Dia menandatangani perjanjian warisan untukku. Dia bilang kalau mati akan memberi saya banyak uang. Kau pikir aku mau datang ke tempat suram ini? Aku merasa seluruh udara kamar sakit menjadi meledak. Angin kencang yang tak dapat dijelaskan berhembus di telingaku. Membuat bulu di leher belakangku berdiri tegak. Hantu wanita itu tampaknya gila. Aku tidak bisa melihat. Tapi aku dapat merasakan kemarahan dan keputusasaan yang histeris. Aku berlari menuju Yiming. Aku bahkan merasa wajah Yiming seolah-olah ditusuk sesuatu sehingga ia gemetar secara tidak sadar. Saat ini Liu Ruyan sedang menggunakan jarinya yang ilusif berulang-ulang. Mencoba meraih wajah yang pernah ia cintai. Jahanam, kau pria jalang. Aku bukan otak yang terlalu terobsesi cinta. Kau penipu yang menipu aku selama bertahun-tahun. Aku belum mati. Aku bisa bangun kembali. Apakah kau tidak ingin berpura-pura lagi? Aku tidak dapat mendengar raungan hantu wanita yang tak bersuara. Tapi aku cukup menantikan Yiming hancur menjadi kepingan. Jiwa Liu Ruyan sedang gila. Dia mencintai pria selama lebih dari 10 tahun. Ternyata hanya mencintai uangnya.
Bahkan berpura-pura pun terasa membuang waktu. Yiming sepenuhnya mengabaikan lukisan saya. Dia kemudian mengambil tangan Lin Lei yang berada di sebelahnya. Ibu jarinya di punggung tangannya dengan bangga memamerkan. Gerakan itu seperti memamerkan barang rampasan murah yang baru didapat. Tidak seperti kami yang menyukai suara pamerannya yang hampir tidak terdengar. Asalnya, tapi dewasa dan perhatian. Tidak hanya memberiku uang untuk dibelanjakan, tapi juga cepat menyerahkan dirinya kepadaku. Lin Lei yang malu-malu bersandar pada dirinya. Seluruh tubuhnya seolah-olah tidak memiliki tulang. Mereka berdua sama sekali tidak menganggapku orang luar. Juga tidak menganggap orang yang berbaring di tempat tidur itu sebagai makhluk hidup. Pandangan Yiming seperti melihat setumpuk sampah. Menyapu Liu Ruyan yang ada di atas ranjang. Kau pikir aku benar-benar mencintainya? Seorang bodoh manis yang terlalu terobsesi cinta. Saat kecil beberapa kata manis saja membuatnya tersesat. Sudah dewasa, masih pura-pura polos, bahkan tidak mengizinkan aku menyentuhnya sedikit. Sungguh menjijikan. Angin kencang tak berwujud itu menggoyang bulu keringat di leher tebalku. Menjadi berdiri satu persatu. Aku yakin AC tidak dinyalakan. Begitu besar seperti Liu Ruyan. Jiwanya sedang mengaum. Lin Lei tertawa geli. Suara tajam dan menyakitkan telinga. Ya, Ah Ming menggunakan nada orang yang sudah berpengalaman. Mengajarkan teorinya yang dibanggakan. Tidak seperti aku yang 1 hari bergandengan tangan, 2 hari berciuman. 3 hari kemudian langsung menyewa kamar. Itu baru normal. Kecepatan yang seharusnya dimiliki wanita. Saya mendengarnya sampai ingin muntah. Kecepatan ini bahkan roket sekalipun tidak seburu kalian berdua. Kedua orang ini benar-benar menganggap tidak punya muka sebagai kepribadian. Kita berdua, bahkan Liu Ruyan, pasti sudah hancur hati sepenuhnya. Saudaraku yang dalam keadaan vegetatif. Dia entah mati karena marah. Atau mati karena marah. Dipaku bersama oleh orang yang paling dicintainya dan sahabat terbaiknya pada tiang penghinaan. Jika dia bisa mendengar. Sekarang mungkin dia merasa dirinya seperti lelucon raksasa. Rohnya melihat pasangan pria wanita tanpa rasa malu di depannya. Dan melihat di samping, diam-diam berdiri aku dan dirinya yang seluruh tubuhnya dipenuhi dengan paku-paku. Diam seperti mayat tanpa ekspresi. Posisi berdiri tegap seperti bodyguard. Pada saat ini, dia akhirnya harus melihat jelas. Siapa yang tulus? Siapa yang palsu? Siapa yang hantu berkulit manusia? Siapa yang dewa pelindung yang diam? Aku tidak berkata apa-apa. Hanya diam-diam menatap mereka. Ternyata pertunjukan badutku masih bisa menjadi dialog komedi antara pria dan wanita. Menambah wawasan. Melihat aku tidak mendengar. Kedua orang ini tampaknya menganggap monolog tidak berarti. Anoni memutar pandangannya ke arahku. Wajahnya penuh dengan kesombongan murahan. Kau ini penjilat. Dia memandangku dengan hina. Menjilat selama 5 tahun. Sampai apa itu? Apakah ia pernah menatapmu dengan serius? Aku tidak berkata apa-apa. Hanya diam-diam menatapnya. Kadang-kadang diam adalah tamparan terbaik. Tapi dia tampaknya menganggap diamku sebagai kesepakatan default. Dia tertawa lebih puas. Seperti musang yang mencuri hati. Dia bahkan dengan sukarela memicu sebuah berita besar. Suara tidak keras. Apakah kamu tahu? Dulu ketika melindungi dia dari pisau. Aku langsung berkata itu aku yang melakukannya. Dia pun mempercayainya. Dia mendekat sedikit, menurunkan suara. Nada bicaranya penuh pamer. Dan dia semakin mencintaiku. Katanya, apakah dia benar-benar, sangat bodoh dalam cinta? Di sekitarku seolah-olah ada angin dingin yang berhembus. Jendela jelas tertutup, kepalaku. Namun rambutku terasa tertiup sedikit. Keluargaku adalah ahli seni bela diri. Meskipun tidak tahayul. Tapi selalu menghormati dewa-dewi. Namun saudari hantu perempuan itu agak menimbulkan kebencian. Hati-hati di tempat tidur selalu memberi seseorang di rumahku perasaan eksplosif sebagai indera keenamku. Mungkin Liu Ruyan mendengar hal-hal yang terbakar di luar. Bahkan ilmu kedokteran modern pun memastikan orang dalam keadaan vegetatif
Memang bisa mendengar hal di dunia luar. Apakah kamu tidak takut mati? Atau merasa sudah mati? Ada yang memberi kamu 3 generasi dalam satu tubuh. Dalam hatiku, aku berharap kamu bisa langsung menghembuskan Liu Ruyan sampai mati. Jika kamu membuatnya hidup kembali, itu akan menjadi keberuntungan. Saat ini aku menduga orang di tempat tidur itu mungkin tidak lagi hancur. Rasa kebencian yang membeku seperti ingin mengaburkan tulangnya menjadi abu. Di sebelahnya, Lin Le memberi pendapat. Dan segera mengejarnya. Ingin berbicara tentang Liu Ruyan di tempat tidur. Lihatlah penampilan hantu dia sekarang. Dia menggerutu 2 kali. Tatapannya penuh kejahatan, kering, kurus, kuning. Seperti mayat yang baru saja mati. Benar-benar jelek. Dia bahkan sengaja menegakkan dirinya. Dada yang tidak terlalu berisi. Tidak seperti aku yang dibasahi oleh Ah Ming di keluarga kami, lembab dan berseri. Kulit wajah merah berseri. Kelopak mataku berkedip. Menggunakan kata, menyuburkan, untukmu sungguh unik. Apakah kalian seperti hubungan antara tanaman dan tukang kebun? Tampaknya dia merasa belum cukup. Kalau bukan dia menempati lubang kotor tanpa buang air. Kalau bukan karena mesin penarik uang bergerak ini belum meledak dengan baik. Aku sudah lama bersama secara terang-terangan. Dia memindahkan semua kesalahan ke tempat tidur. Semua yang menimpa orang yang tak dapat diperdebatkan itu disebabkan olehnya. Aku merasa angin dingin itu sudah berubah menjadi tornado. Berputar gila di ruang perawatan. Halusinasi memang halusinasi. Roh berteriak histeris. Di dunia nyata tak ada yang dapat mendengar kalian berdua. Si suami curang dan istri selingkuh, tidak akan mati dengan baik. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Tidak mendengar apa-apa. Aku hanya rasa ruangan ini benar-benar tidak bisa ditinggali lagi. Sedikit menekan jika tetap tinggal. Aku takut bukan karena 2 orang bodoh ini membuatku muak sampai mati. Meskipun banyak yang mereka katakan adalah kebenaran. Tapi memang cukup menjijikan. Aku melihat pasangan anjing itu. Lalu melihat yang tenang di atas tempat tidur secara anonim. Mungkin mereka menganggap diamku sebagai provokasi. Dia akhirnya tidak sabar. Wajahnya yang penuh rasa superioritas berbalik ke arahku. Menunjukkan tujuan akhir perjalanannya kali ini. Hei! Jangan berakting lagi, jangan biarkan orang bodoh ini terjebak dalam cinta. Membuang sumber daya medis. Setelah selesai berkata, dia menunjuk ke masker oksigen transparan di wajahnya. Itu adalah satu-satunya tali hidupnya sekarang. Nada anonim terdengar seperti berkata cuaca hari ini bagus. Dingin dan wajar. Cabut selang oksigennya. Biarkan dia pergi dengan tenang. Kita berdua bisa lebih cepat mendapatkan uang. Mata langsung bersinar. Seperti 2 bohlam yang tersambung listrik. Dia tak sabar menuntut penghancuran. Ya, benar. Cepat cabut seorang vegetatif setengah mati yang sia-sia. Hidupnya pun membuang uang, roh. Tak menyangka dia mencintai selama bertahun-tahun. Melindungi orang selama bertahun-tahun. Ternyata ingin membunuhnya dengan tangan sendiri. Aku bahkan lebih tak menyangka. Darah kotor 2 orang sial ini lebih dalam daripada palu Mariana. Melihatku diam tak bergerak. Wajahnya menampakkan sedikit ketidaksabaran. Dia malah melangkah maju 1 langkah. Mengulurkan tangan. Benar-benar mau menarik selang oksigen Liu Ruyan. Anak sampah penjilat. Masih ingin menjadi pelindung bunga. Kamu tidak bertindak. Aku datang tepat pada saat tangannya hampir menyentuh selang itu. Aku menggerakkan tarian yang telah kupelajari lebih dari 20 tahun. Bukan untuk Tuan Liu yang berlatih Tai Chi di taman. Sebenarnya aku juga bisa memanggilnya ayah. Tugas yang ia pekerjakan padaku adalah melindungi Liu Ruyan. Bahkan jika dia hanya tersisa 1 nafas. Suara, kaca, yang renyah terdengar. Aku langsung meraih pergelangan tangan yang meraih ke arahku. Membuat suara melengking ke arah berlawanan. Kekuatan itu bahkan terasa agak kejam bagiku. Seseorang mengeluarkan teriakan mengerikan seperti menyembelih babi. Wajahnya langsung berubah menjadi bengkok. Keringat dingin mulai mengalir. Aku tidak memberi dia kesempatan untuk bereaksi. Mengangkat kaki langsung menjadi 1 tendangan.
Tendangan ini aku gunakan dengan kekuatan 10 kali 10. Mengenai perutnya tepat di tengah. Dia seperti karung lusuh. Ditendang sehingga terbang mundur. Menabrak dan menjatuhkan kursi di belakang. Jatuh dengan canggung ke tanah. Aku menendangnya lagi hingga terbang. Tangan lain sudah menekan tombol panggilan darurat merah di samping tempat tidur dengan cepat seperti kilat. Suara alarm yang menyakitkan telinga langsung menggema di seluruh lantai. Suara langkah kaki yang berantakan terdengar di koridor. Perawat dan penjaga keamanan lain yang menunggu di pos perawat langsung bergegas masuk. Pak Qin, apa yang terjadi? Seluruh ruangan sakit menjadi berantakan seperti semur. Lin Lei berteriak sambil melompat ke arah seseorang di lantai. Di tengah kekacauan ini, dengan wajah dingin aku mengeluarkan ponsel. Gerakannya tidak terburu-buru maupun lambat. Seperti memesan makanan delivery. Aku menekan 3 digit nomor dan telepon terhubung. Aku berbicara ke receiver dengan nada yang datar tanpa emosi. Apakah menyatakan fakta itu menjadi 001? Pertama, Rumah Sakit Rakyat VIP Ruang 28. Ada orang yang sengaja merencanakan pembunuhan terhadap mereka. Dengan niat jahat memprovokasi. Keamanan dan polisi datang dengan cepat. Seluruh lantai menjadi sangat ramai karena tindakanku. Warga anonim masih berguling dan berlarian di tanah. Mereka mengumpat dengan kata-kata kotor. Aku menindas mereka dengan kekuasaan. Lin Lei memeluknya sambil menangis seperti hujan bunga pir. Dia menuduhku seorang fanatik kekerasan. Aduh. Di pinggir tembok, aku menatap dingin pertunjukan terakhir pasangan badut melompat itu. Para polisi berpengalaman. Melihat rekaman CCTV. Satu orang. Seseorang seperti Lin Xiaoji mengangkat mereka. Aku mengeluarkan ponsel. Menelepon ayah Liu Ruyan. Paman Liu, tenang. Aku tahu misiku seperti asap. Aku akan melindungi dengan baik. Tidak ada masalah. Dua lalat yang selalu kau khawatirkan. Aku memanggil polisi untuk menanganinya. Mungkin kali ini kita bisa menghilangkan mereka sepenuhnya. Di sisi Ruyan seharusnya tidak ada perlawanan besar. Di ujung telepon berbicara. Kali ini kami menghancurkan mereka sepenuhnya. Ruyan juga tidak bisa bangun. Kali ini kami menyelesaikannya, bekas luka tergantung kata-kata. Setelah dunia tenang selama 5 hari. Segalanya selesai total. Ayah Liu datang dengan tergesa-gesa. Dia tampak bertambah beberapa tahun. Darah merah di matanya begitu rahasia seperti jaring. Dia memberitahuku. Dia mengatur sedikit hubungan. Penyalahan anonim dan Lin Lei ditambah dengan percobaan pembunuhan berencana. Beberapa kejahatan dihukum bersamaan. Setidaknya harus berada di dalam selama 5 hingga 6 tahun. Dia menepuk bahuku. Wajahnya menampakkan sedikit kepuasan. Begitulah bagus. Setelah Ruyan bangun, tak ada yang mengganggu kalian. Kalian dapat mengembangkan perasaan dengan baik. Di samping, wujud jiwa Liu Ruyan juga mengangguk. Berdoa sambil berkata, betul. Suamiku akan selalu bersamaku ke depannya. Aku mengerti kesalahannya. Dulu otakku tidak bagus, jadi gegabah. Sayangnya aku tidak bisa mendengar. Aku menatapnya dengan tenang dan menggelengkan kepala. Paman Liu. Kau benar-benar ada di hatiku. Bahkan jika dia tetap sama. Kita tidak akan bersama. Mendengar kata-kata itu,
Jadi kemudian saya memaksa mengatur pernikahanmu dengan dia. Dia terdiam sejenak. Dengan nada yang mengandung sedikit penyesalan. Namun kembali ke pembicaraan. Sungguh seperti tali rami. Selalu memilih kesulitan kecil. Selalu menargetkan orang yang sengsara. Ayahmu memiliki keahlian yang hebat. Tidak seharusnya pergi begitu saja. Meninggalkan kalian berdua, kakak dan adik, dalam kesendirian dan ketergantungan. Aku menatap langit-langit. Pandanganku agak melayang. Aku dan kakakku tidak peduli dengan kesulitan. Yang seharusnya tidak boleh adalah ibuku. Ayahku menjadi pahlawan anti narkoba yang selalu ia impikan. Berguna sekaligus tidak berguna. Karena identitas pahlawan itu menyebabkan kematian ibuku. Tapi mimpinya menjadi pahlawan sejak kecil hingga dewasa akhirnya tercapai. Pada saat itu, seluruh udara di ruang rawat seolah mengeras. Rasa dingin itu segera berubah menjadi taji es yang menusuk tulang. Seolah ingin membekukan jiwaku sepenuhnya. Mendengar Li Ruyen yang tak terlihat olehku. Mendengar segala sesuatu. Ternyata pernikahan kami bukan karena aku yang terus-menerus menempel. Melainkan sebuah rencana ayahnya untuk melindunginya. Ternyata aku yang dianggapnya tidak berguna, serakah, dan menempel. Di balik suami ada istri hantu yang keluarganya hancur. Ayah adalah pahlawan anti narkoba yang mati di tangan para bandar narkoba. Ibu tewas tragis akibat pembalasan para bandar narkoba. Dan dia? Dia pernah menunjuk hidungku sambil memarahi. Aku berkata aku sangat sensitif. Bahkan tindakan penyelamatan. Semua prestasi ingin ia ambil dariku. Aku sangat tidak bermoral. Sekarang ketika memikirkannya. Siapa sebenarnya yang paling keji dan tidak bermoral? Itu adalah benteng terkuat di dalam hatinya. Yang runtuh sepenuhnya. Tatapan Liu Fu jatuh pada wajahku yang pucat. Dia ingin mengatakan apa? Namun pada akhirnya hanya menjadi satu helaan napas panjang. Qin Qian, orang tua. Aku berhutang padamu. Suaranya berat. Seperti batu raksasa yang menekan 1000 emas. Awalnya memilihmu selain keahlianmu. Keluarga baik adalah orang yang bersih. Selain dapat diandalkan. Uang ini kamu pegang. Jangan menolak dan kembali. Buatlah usaha kecil dengan baik. Yang Lauba. Tubuhmu ini juga seharusnya berterima kasih. Aku menundukkan kepala melihat uang kartu di tangan kiri adalah barang yang bagus. Aku membutuhkannya. Maka aku menerimanya. Terima kasih Uncle Liu. Roh Liu Ruyan menjadi gelisah. Di sampingnya ingin memotong dua percakapanku. Ingin aku tidak menerima uang. Roh Liu Ruyan berkata, jangan terima lagi. Uang ayahku. Kamu tidak bisa pergi. Tidak bisa pulang. Roh Liu Ruyan sepenuhnya mengerti bahwa ayahnya mencari seorang suami untuknya. Selain itu seorang pengawal. Juga seorang penyelamat yang terkutuk. Deadpool tidak hanya harus melindunginya sepenuhnya. Ketika diperlukan, tetapi juga harus menggunakan nyawaku untuk menukar nyawanya. Dia mengira aku ini hanyalah penjilat. Ini satu tingkat persahabatan. Sejak awal memang menjadi jimat termahalnya. Dia masih belum lunas membayar hutangnya padaku. Setelah Uncle Liu pergi, aku memegang kartu bank tipis itu.
Rasanya seperti memegang setrika panas milik hantu. Belum sempat aku masukkan kartu ke dalam saku. Pintu ruang perawatan kembali terbuka. Aku pikir itu perawat. Tanpa mengangkat kepala. Qin Qian, seorang perempuan, berbicara dengan nada menangis. Aku mengangkat kepala dan melihat sahabat lain Han Qingyue dan Liu Ruyan. Satu-satunya sahabat yang pernah menasihatinya untuk bersikap lebih baik padaku. Dia tidak seperti Lin Lei yang ribut-ribut. Dia hanya berdiri di sana menatapku. Kelopak matanya langsung merah. Tatapan itu bukan rasa kasihan. Tapi rasa sakit. Adalah perasaan melihat sesuatu yang dicintai hancur berantakan. Aku hanya terkejut sejenak. Jangan begitu. Beberapa hari terakhir ini drama berlebihan sudah melebihi batas. Ayo ikut bersamaku. Dia melangkah cepat ke depanku. Dengan suara tegas. Jangan lagi memelihara pandangan kosong ini. Aku menggeleng kepala dengan lelah. XML. Translate_text. Suara agak serak. Sekarang belum waktunya. Kontrak saya masih 3 bulan lagi. Mengurus uang harus dari awal sampai akhir. Han Qingyue menjadi panik. Dengan satu genggaman, ia memegang tangan saya. Telapak tangannya sangat hangat. Dan juga kuat. Seperti memegang sekeping jerami terakhir untuk menyelamatkan diri. Jadi kapan sebenarnya waktunya? Dia tidak menyukaimu. Aku menyukaimu. Aku suka pria yang begitu setia seperti kamu. Kata-katanya menyeruduk seperti tembakan beruntun. Dia sekarang sudah menjadi vegetatif. Mengapa kamu masih belum mau melepaskan? Aku menatapnya dengan tenang dan memulai. Sebenarnya kamu salah. Mungkin aku juga bukan pria yang terlalu berduka. Aku berpura-pura begitu berduka dan penuh perasaan ada alasannya. Aku tidak peduli. Dia keras kepala memotong pembicaraanku. Apa yang kulihat adalah gambaranmu dalam hatiku. Setidaknya sekarang begitu. Sekejap berikutnya, aku merasakan suhu di sekitarku kembali turun. Han Qingyue tidak merasakannya. Ia menegakkan ujung kakinya dan mendekat dengan cepat. Sentuhan hangat dan lembut menutup mulutku. Dengan rasa yang tak dapat ditolak. Penuntutan yang keras. Aku terkejut. Kepala terasa kosong. Apakah aku menusuk sarang gila ini? 1, 2, 3 semuanya tidak normal. Angin gelap yang ganas meletus di telingaku. Membuat bulu kuduk di leherku berdiri. Tenaganya tidak besar. Tapi sikapnya sangat tegas. Dia didorong olehku sehingga mundur dengan rasa ketagihan. Bukan malah marah. Justru di wajahnya muncul kegembiraan yang aneh. Dia melirik ke tempat tidur. Liu Ruyan yang tanpa reaksi kembali melirik padaku. Lalu mengucapkan sebuah kalimat. Yang membuat pandanganku hancur berantakan. Dan kata-kata yang agak bersemangat. Qin Qian. Dia menjilat bibirnya. Tatapannya bersinar. Meskipun ini rumah sakit, tapi ada tempat tidur pendamping. Kami berdua melakukan sesuatu yang menggairahkan di depan Liu Ruyan. Mungkin bisa membuatnya terbangun karena rangsangan. Cinta yang bodoh ini, orang yang tidak disukai aku suka, orang yang tidak mau diinginkan aku ambil, bahkan memaksa memberi obat. Aku terkejut total. Aku meragukan telingaku ada masalah. Apa ini? Menyuruh orang dalam keadaan vegetatif dengan cara ini. Kakak ini? Apakah kamu tahu karena kamu terlalu sering menonton cerita-cerita tertentu? Aku mendorong Han Qingyue dengan kuat. Gaya dorongnya tidak besar. Tapi sikapnya tegas. Keluar cepat. Dia terkejut. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Kebingungan dan luka. Qin Qian. Aku berkata. Suaramu ketika pergi tidak memiliki suhu sedikit pun. Wajah Han Qingyue langsung memucat, cahaya di matanya padam seketika. Yang digantikan dengan rasa penasaran yang lebih pada diriku. Dia menjilat bibirnya. Bibir?
Akhirnya tetap tidak mengucapkan apa-apa. Berbalik dan keluar ruangan. Dunia akhirnya tenang. Jika aku tidak menampar. Rasanya beberapa hari drama berlebihan ini lebih banyak daripada yang pernah kutanggung 5 tahun terakhir. Aku menatap Liu Ruyan yang tetap tenang di atas tempat tidur. Sebuah pikiran jahat tiba-tiba muncul. Karena semuanya sudah gila sampai titik ini. Lebih baik menambah api lagi. Aku berjalan ke tepi tempat tidur. Menyentuh kembali otaknya yang dingin. Mulai memijat sendi-sendinya. Gerakanku masih standar. Tapi kata-kata yang diucapkan malah beracun. Bagaimana aku mendekatinya, suaranya tertekan sangat pelan. Seperti bisikan iblis untuk sinar bulan putihmu. Menjaga diri seperti giok, tidak membiarkan aku menyentuh. Masih marah. Tubuhnya tidak memberi respons apapun. Hanya monitor EKG yang berdenyut lebih teratur daripada duduk. Aku menangguk dengan tawa dingin. Kekuatan di tanganku bertambah beberapa tingkat. Kau pikir aku mau melayani kamu? Kalau bukan ayahmu yang memberi banyak uang. Siapa yang mau menyentuhmu? Batu ini yang dingin dan keras sudah 5 tahun. Bahkan menutupnya tidak membuatnya hangat. Udara di dalam ruangan sepertinya menjadi lebih dingin beberapa derajat. Aku membungkuk, bibir hampir menyentuh api miliknya. Dengan nada paling beracun dalam hidupku, aku mengucapkan provokasi mematikan itu. Jika kau benar-benar punya kemampuan, selamatkan aku dan tampar aku. Kalau tidak, aku benar-benar akan bersaing dengan wanita tadi. Dia jauh lebih antusias darimu dan lebih mengerti. Saat kata-kata itu terucap, aku merasakan angin gelap yang mengamuk meletus di telingaku. Di ruang hampa yang tak kulihat. Jiwa Liu Ruyan sepenuhnya meledak. Sangat marah. Dan juga kepemilikan yang menembus tulang. Membuatnya menjadi gila sepenuhnya. Beranilah, seluruh hidupmu milikku. Dengan sekuat tenaga mengaum, menyerbu kepadaku. Berusaha menamparku. Berusaha merobekku. Tangan ilusi itu tanpa halangan menembus tubuhku. Namun secara tidak sengaja, dengan kegembiraan, menepuk orang tuanya yang berbaring di tempat tidur pada saat kontak. Cahaya putih berkilau. Jiwanya yang melayang seolah disedot kembali oleh pusaran besar secara tiba-tiba. Tubuh berderak-derak. Monitor EKG mengeluarkan alarm yang tajam dan menyakitkan. Berdenyut vertikal dengan kegilaan. Aku tiba-tiba berdiri lurus menatap tempat tidur Liu Ruyan. Jari yang selama ini tak bernyawa dan tergantung di sisi tubuhnya ternyata bergerak sedikit. Aku berpikir, aku pergi. Dia benar-benar akan terbangun. Sial, aku tidak ingin kembali mengalami hari-hari pahit penuh kesedihan seperti dulu. Aku menjadi kosong pikiran akibat perubahan mendadak ini. Setelah 1 detik, aku seperti tersetrum, kembali sadar. Menekan bel panggilan darurat di samping tempat tidur. Dokter, dokter. Seluruh lantai VIP seketika berantakan karena aku. Dokter dan perawat bergegas masuk, selalu panik. Setelah pemeriksaan, semua orang menatapku dengan tatapan seperti melihat mukjizat. Dokter Shuzi menyesuaikan kacamatanya. Nada bicaranya penuh dengan ketidakpercayaan. Keajaiban medis, Tuan Qin. Aktivitas gelombang otak Nona Liu sangat aktif. Ada tanda-tanda kebangkitan. Aku segera memberitahu ayah Liu. Ketika dia datang, dia terlalu bersemangat hampir berlutut di depanku. Mencengkeram tanganku. Mengucapkan terima kasih berulang kali. Singkian. Kebaikan besar tidak perlu diucapkan terima kasih. Paman, aku memohon padamu. Tinggallah 2 bulan lagi. Agar Liu Ruyan sepenuhnya pulih. Aku akan menambah 1 lagi pembayaran besar untukmu. Aku melihat rambutnya yang memutih. Akhirnya aku mengangguk, 2 bulan lagi untuk menukar kebebasan sepenuhnya di sisa hidupnya. Kesepakatan ini menguntungkan. Namun aku segera menyadari. Aku setuju terlalu cepat. Setelah terbangun, Liu Ruyan benar-benar tidak normal. Dia terbangun. Pada pandangan pertama, dia tidak menatapku dengan kebencian. Tidak ada kebekuan. Sebaliknya, ada sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Panas membara. Tatapan yang hampir melelehkanku. Tatapan itu penuh cinta dan rasa memiliki yang kuat.
Aku mengantarkan makanan kepadanya. Dia tidak makan, suamiku memberi makan kepadaku. Dia berkedip. Suaranya lembut dan manja. Seperti sedang manja. Seluruh tubuhku kaku. Dokter mencoba menyesuaikan pandangan sensitif penyakitnya. Dengan enggan mengunyah 1 sendok bubur. Menyodorkan ke mulutnya. Dia mengambil 1 suapan. Namun tidak menelannya. Detik berikutnya dia tiba-tiba mendekat dan memegang wajahku. Dengan mulutnya, dia menyalurkan bubur itu ke mulutku. Seluruh diriku terasa melepaskan diri. Dia menjilat bibirnya. Tersenyum seperti kucing yang mencuri ikan. Balas budi. Aku tiba-tiba mendorongnya, wajahnya memucat merah tua. Kelopak matanya langsung memerah. Air mata besar-besar mengalir ke bawah. Seperti anjing kecil yang ditelantarkan seluruh dunia, suamiku, aku salah. Dia menarik ujung bajuku. Menangis sampai terengah-engah. Jangan bersikap dingin begitu padaku. Aku takut nanti kau memanggilku untuk apa. Aku akan lakukan apa saja. Oke tidak? Kau boleh melakukan apa saja padaku. Hatiku berantakan seperti benang kusut. Malamnya dia harus memegang tanganku agar bersedia tidur. Kemudian, dia bahkan menepuk-nepuk tempat tidurnya yang kecil. Memberi perintah kepadaku. Tidur bersamaku. Kau tidak di sisiku. Aku tak bisa tidur. Aku menunjuk tempat tidur pendamping di sebelah. Aku tidur di sini. Aku baru saja berbaring. Dia malah langsung mengangkat selimut. Turun dari tempat tidur. Tanpa berkata-kata dia memanjat tempat tidur kecilku. Seluruh tubuhnya menekan di atasku. Tubuhnya yang hangat dan lembut menempel erat padaku. Aku dapat merasakan dengan jelas naik turunnya dadanya. Aku benar-benar terkejut. Apa yang kau lakukan? Dia mencari posisi yang nyaman dalam pelukanku. Suara dengan tawa yang puas. Kau bukan di sampingku. Maka aku akan tidur di atasmu. Lihat apakah kau masih bisa tidur dengan normal. Aku merasa bukan seorang bodyguard. Bukan pula pengasuh. Aku menjadi mangsa yang dibidik oleh angin dan seorang wanita cantik. Setiap saat aku bisa dimakan habis olehnya. Baik. 1000 pohon willow seperti asap. Berbaring di dadaku. Jari-jari menggesek wajahku dengan lembut. Kau tidak pernah menyukainya aku. Bahkan jika hanya sedikit suaranya. Sangat ringan seperti sebuah palu. Menampar keras di hatiku. Untuk segera mengakhiri semua kebodohan ini. Aku harus memotong semua pikirannya. Tanpa aku menatap langit-langit. Suara yang dingin. Tanpa setitik perasaan. Tidak pernah, semua yang saya lakukan hanyalah demi uang. Untuk menunaikan kontrak itu dengan ayahmu. Satu sudut tubuhnya. Detik berikutnya. Kemeja saya tiba-tiba dibuka keras olehnya dan tertusuk. Kancing-kancingnya terbang berhamburan. Dari dada hingga lengan. Beberapa bekas luka mengerikan itu. Tampak begitu saja di udara. Air matanya seketika tak dapat mengalir. Seperti manik-manik yang putus benangnya. Dia mengulurkan tangan yang gemetar. Dengan lembut menyentuh bekas luka terdekat ke jantung. Ujung jari yang dingin meluncur. Kulit yang tidak rata menimbulkan rangkaian keindahan yang bergelora. Kau menipuku. Dia tiba-tiba menggeram kepada saya. Suaranya tajam dan sedih. Kau tidak suka. Aku akan menangkis pedang untuk diriku. Kau tidak suka. Aku akan transfusi darah untuk diriku. Kau tidak suka. Aku akan merawat diriku selama bertahun-tahun seperti setiap hari. Melindungi saya. Menahan semua sifat buruk saya. Dia seperti orang gila. Menerjang ke dalam pelukanku. Dengan kedua lengan menggenggam erat. Aku menekan sehingga terasa sakit. Kau menipuku. Tangisan dia. Membawa kepastian yang tak terhingga dan kegilaan. Kau menyukaiku. Yang paling kau sukai adalah aku. Aku tahu semua ini dia lakukan karena kamu untukku. Qin Qian. Aku mencintaimu. Aku juga paling mencintaimu.
Menghadapi pengakuan yang begitu lurus dan berapi-api darinya, aku pertama kali merasa kebingungan total. 5 tahun berpura-pura dan menahan diri pada saat itu hancur berantakan. Aku dengan canggung membuka mulut. Sebenarnya aku hanya demi uang. Orang sepertiku tidak layak untukmu. Aku tidak peduli. Dia tiba-tiba mengangkat kepala. Mata merah menyala dengan kenangan patologis. Kau tidak mencintaiku. Maka aku akan memaksa kamu jatuh cinta padaku. XML. Translate_text. Dia memegang wajahku. Dia menciumku dengan keras. Bukan sekadar ciuman, melainkan menggigit lidahnya. Yang dominan. Membuka rahangku. Dengan rekan yang tak dapat ditolak dan kegilaan. Menerobos dan menaklukkan di dalam mulutku. Aku hampir tercekik oleh ciumannya. Pikiran menjadi kosong. Wanita ini benar-benar gila. Kondisi patologis Liu Ruyan semakin parah setiap hari. Dia memerintahkan pengawalnya untuk mengirimkannya gaun pengantin dan hadiah yang sudah ia pesan sebelumnya. Di dalam kamar rumah sakit kecil ini. Qin Qian. Kita akan mengulang pernikahan sekali lagi. Dia mengenakan gaun pengantin putih bersih. Duduk di atas tempat tidur rumah sakit. Tersenyum puas namun fanatik. Kali ini aku dengan sukarela menikah denganmu. Aku melihat setelan hitam yang rapi itu. Kulit kepalaku bergetar. Aku tidak bisa menahan diri ketika dia bersiul. 2 orang dengan tinggi 1,19 meter. Pengawal yang memukul seperti beruang. Berdiri di kiri dan kanan di belakangku. Aku mengganti pakaian itu. Di bawah penindasan kekuatan absolut. Aku terpaksa mengadakan sebuah pernikahan absurd di ruang rumah sakit bersamanya. Pernikahan. Tidak ada 1 menit pun. Tidak ada pendeta. Hanya cinta gila yang obsesif darinya dan 2 pengawal tanpa ekspresi. Suamiku. Kau bisa mencium pengantinmu sekarang. Dia menutup mata. Membalikan wajah ke atas. Aku berdiri tidak bergerak menunggu dia. Beberapa detik kemudian aku membuka mata lebar. Langsung menangkapku. Wajahku menahan gigitan keras. Ujung lidah berbau darah. Berjalan dengan aku bahkan tidak membalikkan kepala. Pertemuan selesai. Aku harus pergi. Detik berikutnya. 2 pengawal itu muncul lagi di depanku. Seperti 2 gunung. Mereka mengangkatku satu di kiri, satu di kanan. Langsung menempatkanku di kursi penumpang depan mobil. Dengan suara klik. Pintu mobil terkunci. Sebuah tali yang kuat mengikat erat kedua tanganku di depan tubuhku. Aku sepenuhnya menjadi ikan di atas talenan. Liu Ruyan duduk di kursi pengemudi. Melihatku melalui kaca spion belakang. Dia memberi senyum manja kepadaku. Senyuman itu manis, berbelok ke kanan. Suamiku. Kita pulang rumah. Mobil perlahan mulai, Liu Ruyan. Sambil mengemudi. Sambil melakukan pengeboman otak-otak kepadaku. Jangan berpikir untuk melarikan diri. Kita sudah mengurus surat nikah. Kau seumur hidup akan menjadi milikku. Jangan juga mencoba mencari Han Qingyue si Jalang. Dia tidak layak menyentuh sehelai rambutmu. Hatiku naik ke tenggorokan. Tapi bukan karena kata-katanya. Melainkan karena teknik mengemudinya yang masih jelas sangat canggung. Mobil itu meluncur di jalan beberapa kali hampir menabrak mobil di sebelahnya. Jangan terus mengemudi. Aku berteriak dengan ketakutan yang luar biasa. Kau baru saja pulih. Responmu lambat. Biarkan pengawal yang mengemudi. Aku takut mati. Tidak akan begitu. Suamiku. Kemampuan saya. Sebelum dia selesai bicara. Ada dentuman keras. Dia mengeluarkan suara keras. Dengan keras menabrak sebuah pohon besar di pinggir jalan. Pada saat tabrakan. Aku hampir secara refleks menggunakan tubuhku yang terikat untuk melindunginya dengan kuat. Aku menahan benturan setir dan panel instrumen dengan punggungku secara keras. Kepalanya menabrak dadaku dengan keras. Rasa sakit yang tajam. Datang dari punggung.
Aku sakit sampai menggeram kesakitan. Yang lebih menakutkan adalah saya mencium bau bensin yang pekat. Sedangkan kakinya tetap menekan pedal gas dengan keras. Mesin mengaum gila dalam tabrakan kosong, melepaskan gas. Saya menggeram dengan sekuat tenaga seluruh tubuh. Kau ingin kita berakhir bersama-sama. Namun dia tampak pingsan. Berbaring di atasku tak bergerak. Kaca belakang jendela berderak keras. Pecah. Tak terhitung. Potongan kaca menusuk punggungku. Saya benar-benar sial. Misi hampir selesai. Tapi harus lagi terluka secara sia-sia. Mobil pengawal di belakang akhirnya tiba. Sekelompok orang. Mereka panik membuka pintu mobil, berusaha keras memeriksa kondisi Liu Ruyan. Saya memanfaatkan kekacauan ini. Berjuang keras melepaskan tali. Turun mobil dengan tenang. Saya tidak sempat memperhatikan rasa sakit di punggung. Langsung mengeluarkan ponsel. Menelpon ayah Liu. Begitu telepon terhubung. Saya hampir menangis sambil berbicara. Anak perempuanmu yang tercinta itu gila. Aku ingin bercerai. Segera, secepatnya. Paman Liu, kali ini aku menyelamatkan nyawanya lagi. Kita selesai berdua. Kamu harus membantu saya. Saya mengajukan satu-satunya rencana yang dapat membuat saya sepenuhnya lepas dari wanita gila ini. Sidu mengumumkan kepada publik. Saya terbakar mati dalam kecelakaan mobil ini. Abunya telah diberikan kepada Yang Haili. Berikan saya sejumlah uang supaya saya menghilang sepenuhnya. Di ujung telepon ada keheningan yang panjang. Akhirnya terdengar sebuah desahan yang sangat lelah. Baiklah. Uang kecil itu urusan saya. 2 tahun kemudian, saya, Sushi, memegang uang pesangon yang diberikan Liu. Membuka beberapa toko kecil. Menjadi pemilik toko yang santai. Saudaraku dan kakakku mengurusnya. Penyakit kakakku sudah lama mengikutinya. Sekarang membantu saya mengatur keuangan. Keponakan perempuan kecil Qin Yao sudah masuk SD, cantik seperti patung giok merah muda. Namun dia agak terlalu menempel. Saya di akhir pekan. Saya membawanya pergi melihat mesin boneka di jalan. Dia tidak bisa bergerak lagi. Bilian memasukkan lebih dari 10 kain. Bahkan bulu boneka pun tidak tergores. Terkejut sehingga terus menginjak-injak kaki. Dia memeluk kakinya saya. Mulai bersikap manja. Xiao Ba membantu saya menangkap seekor kuda. Saya memanggilmu ayah. Kamu bantu saya menangkap satu, boleh tidak? Ayah, tolong ambil satu kuda untuk saya. Saya mengetuk kepalanya. Jangan berteriak sembarangan. Kacau seumur hidup. Lalu saya memasukkan 3 kain. Dengan cepat saya mendapatkan boneka terbesar. Boneka yang bangga itu saya serahkan kepadanya, Bi berbalik kepala. Ekspresi senyum di wajahnya langsung mengeras. Tidak jauh dari situ. Sebuah bayangan suara yang familiar. Menatap saya dengan tajam. Tatapan itu lurus seperti ingin memakan orang, itu. Saya merasa tidak berani. Dalam 1 detik saya langsung melarikan diri. Keluar tanpa menoleh, berlari. Malam itu. Untuk merayakan keuntungan kuartal ini yang mencapai rekor baru. Saya mengajak teman saya, Wenyang, ke klub untuk pijat kaki, Wenyang. Sambil menikmati layanan terapis. Sambil memberi saya acungan jempol. Xiao Qian, kamu memang hebat. Saya pikir kamu benar-benar dipaksa jadi pengagum oleh wanita itu. Ternyata kamu malah berjuang keras untuk menghasilkan banyak uang. Saudara sepertimu, saya akui, sudah menghasilkan uang. Tidak melupakan membantu saudara saya sekali. Nanti kamu bilang akan mengerjakan siapa? Aku akan melakukannya. Kami berdua sedang membual ketika baru keluar dari pintu klub pijat kaki. Tiba-tiba beberapa mobil mewah berwarna hitam menutup pintu mobil dan membukanya. Seorang yang mengenakan mantel hitam. Berjalan turun dengan sepatu boot pendek hitam. Kakinya yang panjang tertutup oleh stoking hitam dan rok pendek hitam. Dalam gelap malam, berkilau putih mempesona. Tatapannya dingin sekaligus panas. Sakit sekaligus gila. Langkah demi langkah mendekat kepadaku. Ah Qian. Lama tak bertemu.
Saya terbangun lagi di antara 5 pengawal yang ukuran tubuh dan tinggi badannya tidak sebanding dengan saya. Saya berbaring di atas tempat tidur besar yang lembut. Di pergelangan tanganku terasa ciuman yang dingin dan licin. Aku menundukkan kepala dan melihat kedua tanganku terikat erat pada tiang tempat tidur dengan sepasang stoking hitam. Liu Ruyan duduk di tepi tempat tidur. Ujung jariku menyapu pipiku. Menjilat sudut bibirku. Bukankah kamu sudah mati? Dia menunduk dan tertawa pelan di telingaku. Bagaimana saudaramu menonton iklan 15 detik membuatmu kembali hidup? Aku merasa tenggorokanku kering, tenangkan dirimu sedikit, tenang. Dia tertawa semakin gila. Aku mencarimu selama 2 tahun. Mengenangmu sampai hampir gila. Bagaimana kau membuatku tenang? Dia memberitahuku. Selama 2 tahun ini, satu-satunya kesenangannya adalah mengirim sepasang pria dan wanita bernama He Lin Lei ke rumah sakit jiwa. Setiap hari mereka menderita penyiksaan yang beragam. Lalu gaya ceritanya berubah seketika. Dewa itu seketika menjadi berbahaya. Kau selama 2 tahun ini hidup cukup baik. Istri dan anaknya dengan rambut yang dipanaskan. Anak perempuan kecilmu bahkan sudah belajar memanggilmu, ayah. Aku ketakutan sampai jiwaku terbang. Langsung menjelaskan. Itu adalah keponakan perempuan saya, anak perempuan saudara perempuan saya. Dia dengan pencerahan memperpanjang suaranya. Itu keponakan perempuanmu. Aku dulu mengira kamu diam-diam memiliki anak perempuan tanpa memberitahuku. Kesalahpahaman terpecahkan. Aku baru saja menghela napas lega. Dia tiba-tiba menunduk dan dengan satu gerakan membuka bajuku. Jari-jarinya menyentuh 3 bekas luka yang sudah memudar di dadaku. Nafas hangatnya meniup 3 bekas luka besar di telingaku. Untuk membayar hutang. Aku harus mendapatkan 3 pisau. Menukar 3 nyawa dengan bekas luka yang adil. Malam ini kita mulai. Aku ketakutan dan cepat memohon ampun, dan lain-lain. Aku belum siap. Tunggu aku makan beberapa ginjal dulu baru kembali. Dia malah tersenyum dan seluruh tubuhnya menekan ke atas. Menyuarakan 2 kata di telingaku. Aku tidak sabar lagi.